Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Wahyu Hifdzul Hali dengan NPM 2004010021 akan mempresentasikan tentang metode ijtihad hukum Islam. Istilah ijtihad mungkin dalam pendengaran teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi. Namun tahukah kita apa itu definisi dari ijtihad? Di sini pengertian ijtihad atau definisi ijtihad dibagi menjadi dua, yakni secara bahasa dan juga secara istilah. Adapun secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan atau jahada. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama usulul fiqih mendefinisikan ijtihad sebagai berikut. Pertama, menurut Wahbah Az-Zuhaili, ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan. Dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar, dan tidak dikatakan dia berusaha atau ijtihad dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syariat. Dan ijtihad sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi. Yang ketiga, menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menurut Abdul Hamid Muhammad bin Batis As-Sanhaji, ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istinbat hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang yang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariat atau tujuan-tujuan hukum Islam, dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab. Dari definisi di atas dapat difahami bahwa ijtihad itu, pertama, usaha intelektual secara sungguh-sungguh. Kedua, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istinbat, yakni menyimpulkan dan menemukan hukum. Ketiga, pencarian hukum dilakukan melalui dalil-dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat, orang yang melakukan ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Ijtihad menurut ulama usul fikih merupakan pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-105,
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Cara seperti ini menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya dalam nas dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya hukumnya dengan melihat kesamaan ilat di antara keduanya. Sementara ketentuan ijtihad dari As-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yakni kitab Ar-Risalah, beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin As yang mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi, apabila dia menetapkan hukum berijtihad dan ia salah, maka hanya mendapatkan 1 pahala. Dari ayat dan hadis tersebut dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu, para ulama usul fikih menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya. Menurut Abdul Hamid Hakim bahwa seorang mujtahid harus memenuhi 4 syarat ijtihad, yaitu 1. Mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Alkitab dan As-Sunnah. 2. Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, menguasai ilmu usul fiqih. Yang keempat, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Ijma' secara bahasa terbentuk dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan, menghimpun, dan tekad yang bulat. Sementara menurut Imam Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Ahkam menyatakan bahwa ijma' memiliki 2 arti, yaitu tekad dan kesepakatan. Pertama, ijma' berarti berupaya atau tekad terhadap sesuatu. Kedua, ijma' berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama yaitu berupa tekad berlaku untuk 1 orang dan arti kedua yaitu kesepakatan berlaku untuk lebih dari 1 orang. Sementara secara istilah ijma' dalam perspektif ulama usul fikih didefinisikan dalam beragam perspektif, yakni sebagai berikut. Pertama, menurut Hasan, ijma' dalam istilah ulama usul fikih adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas hukum syara setelah wafatnya beliau SAW. Kedua, menurut Abdul Hamid Hakim, secara istilah ijma' adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya pada suatu masa terhadap suatu masalah.
Dari definisi di atas dapat kita fahami bahwa yang dimaksud dengan ijma' adalah pertama, kesepakatan seluruh mujtahid Islam. Kedua, kesepakatan itu terjadi pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Ketiga, kesepakatan itu atas suatu hukum syara' tentang suatu kasus atau peristiwa. Secara bahasa, qiyas berasal dari kata kerja lampau, fi'il madhi, qasa, yaqisu, qiyasan, berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran skala, bandingan, dan analogi. Adapun pengertian secara istilah, beberapa tokoh mendefinisikan sebagai berikut. Pertama, menurut Syekh Utsaimin, menyamakan cabang atau far'u dengan asal dalam suatu hukum karena adanya ilat atau alasan hukum yang menghimpun di antara keduanya. Dua, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menyamakan suatu perkara yang tidak dinaskan atau tidak tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atas ketentuan hukumnya yang syar'i dengan suatu perkara yang dinaskan atau tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah atas ketentuan hukumnya karena adanya persamaan keduanya dalam ilat hukum atau alasan hukum. Ketiga, menurut Syekh As-Sinqiti, membawa cabang kepada asal dalam ketentuan hukum karena adanya persamaan yang menyatukan di antara keduanya. Definisi qiyas yang ditemukan berbeda-beda redaksinya oleh para ulama tersebut pada hakikatnya memiliki maksud yang sama, yaitu sebuah prinsip untuk menerangkan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran atau ketetapan dalam As-Sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Istihsan secara bahasa berasal dari kata hasan yang artinya baik. Kata hasan ditambah dengan 3 huruf alif, sin, dan ta yang kemudian menjadi kata baru istihsana yang bermakna mencari sesuatu yang baik dan menganggap baik terhadap sesuatu hal. Menurut istilah, para ulama usul fikih telah mendefinisikan pengertian istihsan dalam beragam perspektif. Yang pertama, menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jali kepada qiyas khafi atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut. Yang kedua, menurut Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti, yang dimaksudkan dengan istihsan adalah memindahkan hukum masalah dari kerangka perspektifnya karena adanya suatu dalil khusus dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh para ahli di atas, dapat difahami bahwa istihsan merupakan pertama, pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jali kepada qiyas khafi. Yang kedua, pindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut. Ketiga, memindahkan hukum masalah karena adanya suatu dalil khusus dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kalian. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian ingin lebih mengetahui tentang ijtihad, maka bisa teman-teman cari referensi lain yang ada di buku maupun jurnal yang telah tersedia. Baik, saya Wahyu Abdul Hali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.